Shalom para pemimpin yang ada di Gereja Mawar Siaran Surabaya, baik saudara yang memimpin di setiap ministry yang ada maupun di setiap pengembalaan. Nah, hari ini kita akan berbicara dengan topik yang cukup penting, yaitu tentang pemimpin yang proaktif atau yang reaktif. Nah, ini karena banyak orang jadi salah, dan bahkan ketika dia salah dalam perjalanan itu nggak sadar gitu ya. Hari ini kita akan bahas bersama dengan seorang hamba Tuhan, narasumber kita hari ini yang begitu luar biasa Tuhan pakai. Beliau adalah Bapak Pendeta Leonardo Syamsuri. Selamat datang Pak Leo. Puji Tuhan, thank you. Bagaimana kabarnya Pak? Aman, sentosa, luar biasa. Ini kita kalau ketemu dengan Pak Leo tampak selalu happy dan sukacita gitu ya. Karena memang harus gitu ya. Harus gitu ya. Gitu. Saya percaya juga bahwa setiap kali kita melangkah berjalan bersama dengan Tuhan ada sesuatu yang baru Tuhan tambahkan. Dan supaya kita selalu terus bertumbuh ya, semakin dewasa dan semakin kuat. Nah Pak Leo, ini ada pembahasan hari ini yang cukup menarik bagi seorang pemimpin Pak ya, karena kita ini pemimpin. Nah, kita nggak lagi bicara tentang seorang pemimpin yang misalkan nggak ngerti jobnya, nggak paham tanggung jawabnya, bukan. Kita nggak ngomong lagi itu. Kita juga bahkan nggak ngomong pemimpin yang misalnya nggak inisiatif atau yang pokoknya dia nggak memahami tugas-tugasnya, bukan. Kita sedang ngomong seorang pemimpin yang dia tahu jelas tanggung jawabnya apa, perannya dia apa. Dia harus punya inisiatif dalam setiap pekerjaan yang harus dia lakukan. Nah, kita sedang ngomong konteks yang itu. Nah, dalam konteks itu, sebenarnya menurut Pak Leo, antara pemimpin, Pak, dan yang dipimpin, ya perbedaannya apa? Kalau misalnya kita pemimpin, kita tahu jelas part kita apa, kita memimpin, kita punya inisiatif, kita punya hal-hal yang harus kita kerjakan, kita tahu visi kita apa, target kita. Nah, seorang yang dipimpin pun harusnya dia juga paham bahwa dia harus mengerjakan bagiannya sebagai seorang yang dipimpin. Kan ini kan harus saling kerjasama dengan baik gitu Pak Leo ya. Nah kalau gitu perbedaannya apa pemimpin dengan orang yang dipimpin dalam hal inisiatif, dalam hal melakukan peran kita di bagian kita masing-masing. Pertanyaan yang menarik yang menurut saya memang banyak di dalam organisasi manapun termasuk gereja sebenarnya. Yaitu antara pemimpin dan pengikut kan. Ya. Yang pasti kadang-kadang yang saya perhatikan dari pengalaman hidup, ini cerita pengalaman dulu ya. Dari seorang yang dipimpin atau yang pengikut, pada umumnya, memang nggak semua, pada umumnya menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan kepada dia. Tanpa dia seringkali tidak mengerti ke depannya ini dia mau kemana. Secara pribadi, dia mau ngapain. Sehingga pada akhirnya begitu selesai tugas, lebih bersifat menunggu. Menunggu. Mungkin dia tidak menunda sih, tapi dia menunggu. Yang seharusnya kalau seorang pengikut yang mau belajar jadi pemimpin, dia nggak boleh gitu. Dalam konteksnya dia harus punya inisiatif. Inisiatif untuk apa? Inisiatif untuk maju. Gitu kan ya? Kita nggak ngerti aja ada dua loh, diem atau inisiatif nanya. Kalau sama-sama nggak ngerti ya, sama-sama diem aja ya udah kita pikir yang ngerti. Tapi kalau dia inisiatif nanya, kan berarti dia ada mau kemajuan. Betul. Iya kan? Sama misalnya kalau kita dalam pekerjaan, saya dulu kan pernah di bank. Ya katakanlah sekarang ini dalam sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala sidang, senior pastor, kita kasih job atau kita kasih tugas kepada seseorang, deadline misalnya seminggu gitu ya. Itu pada hari kedua H-2 kita tanya belum dikerjain. Kenapa? Nggak ngerti. Klasik ya Pak. Kok bisa sih kamu sekarang ini sampai H-2 nggak ngerti, nggak nanya. Nah itulah yang saya sering terjadi, yang sering ada. Kadang-kadang orang berpikir ya itulah pengikut Pak. Katanya gitu. Nah sebenarnya kan nggak harus begitu. Jadi harusnya dia mesti tahu jobnya, dia harus tahu mau kemana. Ya kan kalau seorang pemimpin kan dia punya inisiatif. Harusnya dia sebagai pemimpin yang baik, pemimpin yang sehat, pemimpin yang memang betul-betul ngerti job dia. Dia bukan cuma mengerjakan tugas kan. Kalau tugas dua kan dia berarti manajer. Tapi dia kan berkaitan dengan orang. Dia mesti tahu orang ini mau dibawa kemana. Setelah selesai tugasnya orang ini mau dibawa kemana, level berikutnya apa yang mesti diarahkan, kapasitasnya gimana. Jadi seorang pemimpin menurut saya lebih berinisiatif kalau mau dilihat perbedaannya dengan seorang pengikut. Dalam hal apa? Si pemimpin itu pada umumnya pasti dia berhadapan dengan masalah, tantangan, kesulitan. Nah, inisiatif dia menentukan sekali dalam memulai sesuatu yang perlu dilakukan. Itu perlu inisiatif.
dalam membereskan sesuatu masalah itu perlu inisiatif. Dalam menyelesaikan suatu masalah itu perlu inisiatif. Nah, yang menarik adalah inisiatif ini seorang pemimpin tidak boleh dipengaruhi oleh keadaannya, peristiwa yang sedang dihadapi. Bisa saja seperti saya sebagai seorang pastor gitu kan ya, atau Mas Erik misalnya ya maju nih dalam ada masalah. Ya masalah sih tetap masalah, tapi inisiatif harus tetap jalan kan. Masalah kan adalah bagian dari proses hidup. Tapi inisiatif adalah proses seorang pemimpin. Dia nggak boleh dicampur aduk. Ya kan? Masalah tetap ada. Nah, banyak orang tidak bisa inisiatif seorang pemimpin karena alasannya saya ini punya masalah, ada peristiwa ini, ya itu kan nggak tepat seperti itu menurut saya. Kayak gitu sih. Jadi salah satu perbedaan. Ada kaitannya nggak Pak dengan, kan banyak orang tuh gini, inisiatif itu berarti butuh orang yang lebih dominan lah atau apa. Ada kaitannya nggak dengan temperamen karakternya dari orang itu? Kan saya memang terlahir jadi orang yang, nah itu loh Pak. Jadi memang saya dari keluarga yang memang saya bukan tipe orangnya aktif. Saya lebih cenderung menarik. Jadi gini, seringkali yang namanya karena kelahiran atau karena pengaruh faktor keluarga itu berkaitan mungkin dengan kepribadian. Iya, bisa introvert, bisa ekstrovert, orangnya nggak suka banyak ngomong gitu ya. Itu bisa terjadi. Tapi hal inisiatif itu bukan karena faktor keturunan menurut saya. Tapi adalah faktor orang ini mau maju atau enggak. Melihat kehidupan ini gimana gitu ya kan ya. Contoh nih, masa gara-gara lah, kalau saya orangnya memang nggak inisiatif, tapi kalau kita lihat ada orang yang di sampingnya jurang dia mau jalan, masa kita diem aja? Terus kok kamu udah tahu begitu kamu diem aja? Ini memang saya begitu terlahirnya. Ya kan jadi nggak benar dong. Masa terlahirnya? Saya memang terlahir begini, yang bener aja kamu, kan gitu, ya dong. Artinya tanpa sadar seorang pemimpin itu seolah punya tuntutan ya Pak ya dalam hal inisiatif, termasuk juga seorang yang dipimpin ya, pengikut juga ya. Iya, sebenarnya dalam hal konteks inisiatif, semua orang harusnya punya inisiatif. Semua orang, sekalipun dia seorang pengikut. Karena seorang pengikut pun dia akan menjadi pemimpin dari pengikut yang lain kan. Terus pemimpin kan ada nggak harus yang 1000 orang kan. Bisa 100, 50, 10, betul nggak? Nah, dalam konteks ini makanya kenapa inisiatif itu sangat diperlukan. Kalau mau mengalami kemajuan. Betul. Ya, gitu. Mantap. Oke. Nah, menurut Pak Leo tadi kan semua orang harus punya inisiatif. Nah, terlebih lagi pemimpin itu harus punya inisiatif. Pasti. Nah, pertanyaan saya simpel sih Pak, seberapa penting pemimpin itu harus punya inisiatif? Karena saya percaya kan pemimpin nggak ingin kondisinya cuma tenang-tenang aja seperti itu, tapi harus ke depan, harus semakin maju atau bisa saya katakan nggak boleh berhenti sampai status quo. Karena itu dia harus punya inisiatif tadi. Nah, seberapa penting menurut Pak Leo seorang pemimpin itu harus punya inisiatif? Nah, sebelum saya jawab, saya rasa saya perlu luruskan dulu. Saya bukan luruskan, saya perlu jelaskan dulu. Kenapa? Gak semua inisiatif baik. Nah, gak semua inisiatif baik. Ada inisiatif yang negatif. Oke. Contoh, pernah dalam catatan di Alkitab, Saul membakar korban. Waktu Samuel udah 7 hari datang ditunggu nggak datang. Nah, rakyat berserakan. Dia ambil inisiatif. Inisiatifnya membakar korban yang akhirnya membuat dia kehilangan posisi dia sebagai seorang raja, kan begitu. Nah, jadi inisiatif itu penting. Tapi kita harus tahu inisiatif yang positif, bukan yang negatif. Inisiatif yang positif. Positif, yang membawa kepada kemajuan. Gitu loh, ya kan? Kalau Saul kan membuat dia kehilangan posisi dia karena inisiatifnya salah, gitu. Nah, seberapa penting kita perlu berinisiatif? Sangat penting kalau kita ini leader. Kenapa? Orang yang di bawah kita, yang kita pimpin, sangat-sangat membutuhkan kita. Arahan dari kita. Bisa bayangkan kalau saya sebagai bawahan atau pengikut, atasan saya nggak punya inisiatif. Sementara kita tahu bahwa ini perlu ada keputusan, perlu ada arahan, perlu ada sebuah langkah penting. Dia diem aja gitu sebagai pemimpin. Kan nggak mungkin kalau langsung saya ambil keputusan, kan saya jadi salah. Sedangkan kita udah kasih tahu, tapi dia diem aja. Nah itu kan jadi nggak baik. Jadi artinya buat yang bersangkutan yang dipimpin, itu juga berpengaruh kalau kita seorang pemimpin tidak inisiatif. Yang kita pimpin ini sedang dalam kondisi
nggak bisa maju juga buat dia. Kedua, pekerjaan stagnasi dong. Masalah nggak selesai dong kalau kita ngomong masalah. Kalau kita ngomong pekerjaan, ya kan? Visi nggak akan bisa kita capai dong kalau dia nggak punya inisiatif. Jadi inisiatif itu sangat penting menurut saya. Gitu. Seorang pemimpin apalagi ya, karena dia yang mau mengarahkan langkah ke depan. Baik itu organisasi gereja ataupun organisasi sekuler, maka dia harus memimpin ke arah yang ke depan. Gitu. Jadi dia yang harus ambil take charge lah kalau begitu. Dia yang in charge ya dia harus take charge. Ambil peranan lah. Iya, jangan cuma jabatan sebagai pemimpin terus diem aja. Ya kan nggak bisa. Tapi kalau dari ceritanya Pak Leo tadi, inisiatif kan ada yang positif dan negatif. Yes. Nah misal contoh Pak saya mau berinisiatif, kan kadang nggak tahu ini negatif atau positif gitu Pak. Gimana? Padahal itu harus penting Pak. Takut salah. Nah itu yang membuat banyak orang tidak berinisiatif. Karena takut salah. Takut ya. Takut salah kan, makanya dia tidak berinisiatif. Banyak loh orang tidak berinisiatif karena nanti gue takut salah. Gitu. Sebenarnya hidup ini kan semua risiko. Benar dan salah itu selalu ada. Setuju banget. Iya dong. Kita ini, ya kan, bisa ada di sini. Pak Hendra, Pak Erik, saya semua bisa ada di sini. Itu kan karena pernah berbuat kesalahan. Ambil inisiatif yang salah. Tapi itu sebenarnya pembelajaran buat kita, ya kan, supaya kita tidak mengulang. Tapi bukan berarti terus inisiatif kita tiadakan, ya kan. Dalam hidup ini kan selalu ada diperhadapkan dengan resiko suka nggak suka, gitu. Betul. Jadi iya inisiatif itu sepanjang kita tahu bahwa ini adalah bukan untuk kepentingan pribadi. Kalau Saul kan tadi ambil inisiatif salah karena untuk kepentingan pribadi, ya kan, karena rakyat berserakan, dia punya popularitas turun, dia takut. Makanya dia lakukan sesuatu jadi salah kan gitu ya. Jadi di sini yang menurut saya penting buat kita semua untuk belajar inisiatif, nggak usah khawatir, nggak usah takut. Gak ada kayak pedoman atau patokannya gitu Pak. Atau mungkin seperti yang tadi, bukan untuk kepentingan sendiri, dia inisiatif mungkin sebagai patokannya atau mungkin yang lain. Jadi sebenarnya gini, contoh ya, suatu hari Salomo waktu di Alkitab dia mau bangun. Sebenarnya bukan Salomo sih, Daud yang mau bangun bait suci. Tapi Tuhan nggak izinkan. Tapi dia tahu anaknya masih muda. Bisa nggak dia bilang, ya biarin aja nanti dia sama Tuhan. Tuhan yang berurusan sama dia, Tuhan yang mau pakai dia. Tapi Daud berinisiatif, menyediakan bahan-bahan yang diperlukan kelak sama si Salomo, ya kan? Saya percaya niat baik kita, inisiatif itu perlu disertai dengan niat baik. Ya kan, pikiran yang jernih, hati yang baik, dan tentu kita selalu dekat dengan Tuhan, itu pasti. Sebagai pemimpin rohani di gereja, kita perlu dekat sama Tuhan, itu kunci. Nggak bisa nggak, harus wajib, gitu. Ya kan? Nah kalau kita lakukan itu, hati kita bersih, jernih, tujuan kita tulus, murni ke depan. Saya percaya inisiatif-inisiatif kita nggak mungkin kita ambil inisiatif yang aneh-aneh, gitu. Pasti menuju ke sana. Sedikit salah bisa terjadi, gitu. Artinya bisa dikatakan bahwa yang mengukur apakah inisiatif kita ini termasuk inisiatif yang positif atau yang enggak itu ya hati nurani kita, Pak ya. Betul. Karena kan orang yang di luar akan tampak selalu kelihatan kita berinisiatif, bisa jadi kelihatan tampak luarnya selalu baik. Tapi apa yang di dalam itu yang menentukan. Betul. Kayak Saul kan orang lihat waktu itu rakyat akan lihat sebagai seorang pemimpin yang ambil peran gitu kan, karena Samuel nggak ada, gitu Pak ya. Tapi hatinya yang nggak. Ya nggak benar. Ya, makanya ketulusan hati itu sangat penting. Masalahnya kita di masa-masa era sosial media, kita nggak boleh takut sebenarnya. Karena gini, kita berbuat benar juga dibully kok. Kita komentar itu di mana-mana ada. Coba deh, kita kasih komentar yang begini, ada aja jawabannya. Iya kan? Kayak gitu. Jadi ya seberapa negatif positifnya tertentu hati kita mau arahnya mau kemana. Ya ketulusan hati kita tahu tujuannya kemana, hati kita benar, ya udah ambil inisiatif. Gitu. Bahwa ternyata nanti salah, ya karena pilihan kita bisa salah karena terbatas informasi, betul nggak ya? Terbatas situasi, tapi hati kita benar kan gitu. Saya sangat tertarik sama istilah inisiatif yang positif itu. Katakanlah kalau kita ini pemimpin yang kita tahu betul ya harus melakukan inisiatif yang positif. Kita ukur dari hati nurani. Mungkin kita mengerjakan semuanya dengan hati nurani yang tetap tulus, clear di hadapan Tuhan, ya kan? Tapi kita selalu ambil inisiatif, kita ambil peran. Artinya kita
nggak berpangku tangan lah sebagai seorang pemimpin. Gitu, Pak Leo. Nah, lalu pertanyaan saya itu begini, seringkali banyak seorang pemimpin yang demikian itu terjebak di dalam jalan yang mungkin dia nggak sadari, yaitu adalah dia mulai geser ke reaktif. Ada sesuatu, dia inisiatif. Kalau diukur dari hati nuraninya ya clear lah, dia tujuannya murni, dia nggak ambil untuk kredit diri sendiri dan lain sebagainya pokoknya. Tapi seringkali pemimpin itu tanpa sadar masuk ke area yang reaktif. Nah, Pak Leo mungkin bisa punya. Misalnya gimana sudah jadi reaktif? Ya, misalnya kalau kita ngomong reaktif itu artinya begini, Pak. Seringkali dalam hidup kita ini kan begitu muncul masalah, problem gitu kan, A, B, C. Kadang pemimpin kan tidak selalu setiap yang muncul itu harus kita respon, harus kita tindak lanjuti, tanggapi gitu ya dengan seketika gitu. Ada yang kadang-kadang memang perlu waktu untuk dibiarin dan lain sebagainya gitu. Nah, tapi ketika pemimpin itu dia merasa bahwa aku harus menjadi seorang pemimpin yang inisiatif gitu. Oh, oke, saya paham sekarang. Saya paham pertanyaannya. Oke. Pak Leo bisa. Ya. Jadi gini, orang yang punya inisiatif sebenarnya kalau dia positif loh inisiatifnya, bahwa ada masalah-masalah yang datang gitu ya. Kalau dia punya inisiatif positif, nggak selalu harus dijawab. SMS kalau zaman dulu atau WA atau email kan nggak selalu harus kita jawab. Kita bisa baca tapi nggak harus kita selalu jawab. Jadi ada hal-hal di mana ketika kita mengambil inisiatif positif, kita tahu bahwa kalau bahasa saya gini, ada noise, ada voice. Noise, voice. Oke. Yang kita dengar noise atau voice? Voice. Banyak orang terpengaruh sama noise, artinya noise itu kan kegaduhan, kebisingan. Bisa gosip, bisa omongan orang, bisa pandangan orang, itu noise. Tapi ada satu voice. Voice itu suara Tuhan atau suara hati nurani kita juga voice. Yang sudah dipulihkan sama Tuhan ini jadi voice. Ini jadi voice. Nah, ketika kita berjalan dalam voice, noise datang, ya kita nggak boleh reaktif dong. Yang menjadi masalah kita reaktif mau ikutin noise. Kalau kita nggak punya voice, pasti kita ikutin noise. Gitu. Makanya kenapa kita sebagai pemimpin perlu punya voice, tuntunan Tuhan. Coba lihat semua pemimpin di Alkitab, tidak ada satupun pemimpin yang tidak dengar suara Tuhan. Semua mereka dengar voice of God, baik pribadinya waktu dia berdoa dia dengar, atau dari nabi-nabi bicara dia dengar. Dia tidak reaktif dalam artian reaktif mendengarkan noise yang ada. Gitu. Ya kan? Jadi dalam konteks ini kita mesti ngerti kenapa kita reaktif waktu kita berinisiatif, karena kita lupa bahwasanya inisiatif kita based on voice, bukan based on noise. Nah, voice-nya itu adalah Tuhan maunya gimana, suara Tuhan gimana, suara hati kita. Artinya bukan suara hati yang belum dibaharui ya, suara hati yang mencela-mencela ini, enggak. Hati yang memang kita lurus sama Tuhan, positif sama Tuhan, voice-nya ini, ya ini. Noise mah di mana-mana selalu pasti ada kok. Ya kan? Ada orang bilang gini, you berbuat salah dikritik. Emang you pikir you berbuat benar nggak dikritik? Ya. Nah, artinya Pak, berarti ukuran itu, pemegang ukuran itu mau nggak mau ya kita sendiri Pak ya? Betul, kita sendiri ya sebagai pemimpin. Namanya juga pemimpin. Pemimpin yang dipercayakan oleh Tuhan dalam konteks pemerintahan rohani. Ya kita yang harus nentuin. Salahnya kita yang berurusan Tuhan. Betul? Gitu. Ini ambil contoh. Suatu hari Daud itu berbuat salah. Karena dia hati dia ini lagi kurang pas kalau menurut saya. Suatu hari dia bilang sama panglimanya Yoab, kamu hitung sensus. Yoab udah ngomong sama dia. Ngapain? Kalau buat orang-orang ini juga Tuhan mau bisa tambahin mah bisa. Nggak usah deh gitu, jangan dihitung gitu kan. Apa salah ngitung orang? Enggak. Enggak salah. Betul. Tapi Tuhan tahu, lu bisa berubah hati lu. Kalau kamu ngitung orang nanti kamu mengandalkannya bukan Tuhan tapi ke orang karena orangnya ternyata udah banyak nih. Jadi you shift hati you. Nah, ini yang Tuhan nggak mau kan. Tapi akhirnya siapa? Daud yang berurusan sama Tuhan, bukannya Yoab. Ya kan gitu kan? Nah, maksud saya apa? Kalau kita sebagai seorang leader, kita ambil inisiatif. Ya, kita tidak ikuti noise.
tapi ikutin voice. Suatu hari ternyata ada kekeliruan segala macam, berurusannya kan kita sama Tuhan. Ya. Gitu. Ya. Jadi kita sebagai seorang leader, bukan berarti kita tidak mendengarkan pendapat dan pandangan orang. Bukan itu maksud saya. Tapi ujiannya adalah apakah ini sesuai dengan voice Tuhan. Kalau itu memang benar, berarti dia memperkeras voice-nya dong. Iya dong. Membuat suara itu makin clear. Gitu. Berarti secara reaksi Pak ya, secara reaksi yang dilihat oleh kasat mata, sebenarnya nggak terlalu berbeda Pak ya, reaksi yang ditimbulkan oleh karena reaktif atau reaksi yang ditimbulkan oleh karena dia dengar voice. Secara kasat mata kalau kita lihat seseorang, orang ini kok ambil tindakan putusan gini, dia mutusin begini, dia ambil belokan ke sini dan lain sebagainya. Kita bisa bedain nggak sih Pak? Sebenarnya atas dasar reaktif atau yang tahu dia sebenarnya, yang tahu orang itu sebagai leader. Pengikut atau yang dipimpin kan cuma ngikutin, gitu kan? Nah, cuma ngikutin. Nah, kecuali memang seorang pemimpin itu bisa tahu dia ini bereaksi. Sebenarnya kita tahu loh, kita ini reaktif atau kita ini punya inisiatif dan proaktif. Beda loh. Karena selalu proaktif bawaannya positif. Inisiatif selalu bawaannya positif. Reaktif itu selalu berkaitannya dengan hal-hal yang menyangkut kepada self. Nah, ini penting nih. Menyangkutnya pada reaktif, menyangkut kepada self diri kita sendiri. Kita lihat diri kita. Kalau inisiatif, proaktif, itu kaitannya untuk kepentingan orang dan kepentingan kerajaan, kepentingan Tuhan. Kita proaktif ke sana. Bahayanya apa sih Pak yang reaktif itu? Reaktif itu pada akhirnya karena kita itu sangat bersifat self, diri kita. Kita bisa nyalain orang. Kita bisa nyalain keadaan. Gitu. Sehingga kita bereaktif. Reaktif kita itu bisa menimbulkan salah bertindak, salah berkomunikasi, keliru dalam komunikasi kita dengan orang lain karena kita reaktif. Reaktif itu bisa menuju ke judgment ya. Karena kita bereaksi, oh dia begini sih, terang aja dia maunya gini, padahal karena ukurannya kita self-nya ya, diri kita. Nah, ada cerita menarik di Alkitab sebenarnya Pak. Beberapa orang juga ngomong bahwa tindakan ini dilakukan oleh karena reaktif. Suatu kali Yesus ke bait Allah, lalu dia lihat banyak orang berjualan. Lalu seketika itu juga Yesus marah kan Pak, menunggang balikan semuanya gitu. Nah, banyak orang berpendapat bahwa reaksi Yesus itu reaktif, tapi reaktif yang baik. Gitu. Nah, Pak Leo punya... Karena orang baca ayat itu nggak diterusin. Coba diterusin. Teringatlah orang. Cinta akan rumah Tuhan menghanguskan. Itu nggak dibaca. Yang dibaca waktu dia bongkar balik. Itu adalah akibat dia bongkar balik karena dia tahu kebenaran. Kebenarannya adalah cinta akan rumah Tuhan. Kamu mengubah dari rumah doa jadi sarang penyamun. Kan begitu kan? Jadi artinya apa? Dia sudah melihat kekeliruan terjadi dan dia tidak boleh membiarkan. Nah, kenapa dia melakukan dengan keras? Karena dia tahu orang ini bebal. Tapi kenapa sama orang yang berdosa, berzina, dia tidak pakai cemeti, dia tidak pakai cambuk? Karena dia tahu orang ini nggak bebal, bisa bertobat. Jadi kenapa dia ngomong juga sama Yohanes Pembaptis bisa ngomong kepada orang-orang Farisi itu ular biludak? Karena dia tahu nih orang-orang memang ini orang keras tengkuk, kan gitu. Tentu apa konteks yang Yesus lakukan itu tidak bisa dipakai untuk semua orang. Tapi alasan cinta akan rumah Tuhan itu penting. Gitu. Jadi kalau kita datang ke gereja atau ke rumah Tuhan, kalau kita cinta akan rumah Tuhan, ada yang nggak beres di rumah Tuhan, kita bisa marah. Kemarahan kita bukan emosional, karena ada dasarnya, karena kita punya kecintaan akan rumah Tuhan. Kan begitu? Nah, jadi memang benar-benar kita juga nggak bisa judge seseorang kalau dia tiba-tiba mendadak punya reaksi yang seketika lalu kita ngomong atas dasar wah reaktif nih, nggak tentu juga ya Pak. Buat tentu karena nggak bisa semudah itu ya. Karena gini, manusia seringkali betul-betul dia reaksi, memang itu reaktif bisa saja, bisa saja itu memang berupa reaktif. Pada umumnya memang begitu. Tapi untuk membela diri suka pakai ayat ini.
Iya memang Pak. Iya kan? Iya. Yesus saja reaktif, masa saya nggak boleh reaktif? Enak aja. Persoalannya ayatnya diterusin dong kalau baca, jangan sampai di situ. Kenapa dia begitu? Gitu. Berdiri atas dasar sebuah kebenaran. Ya. Oke. Kan gitu kan. Seru. Nah ini saya mau tanya Pak Leo. Sorry, saya lanjut. Kalau bilang reaksi begini, termasuk Allah di Taman Eden juga reaktif dong ketika dia berbuat dosa. Kok diusir, kan gitu. Kan nggak bisa gitu lah. Lama-lama kita pakai semua untuk pembenaran diri kita dong. Artinya di bagian ini kita mesti paham bahwa reaksi kita itu atas dasar apa? Ya betul. Atas dasar apa? Betul. Kalau dasarnya self, ya udah. Reaktif yang kita kenal sebagai hal yang negatif gitu. Betul. Ya. Mengalami konotasi reaktifnya itu. Yes. Reaksi yang memang karena daging kita, diri kita sendiri, kepentingan kita, ya kan? Ya. Mantap. Oke. Saya mau tanya ini Pak Leo. Kalau tadi kan sempat kan ngomong tolak ukurnya kita sendiri standarnya. Ketika kita mau inisiatif itu, apakah itu benar atau salah, positif atau negatif tadi? Nah, ketika misal contoh kayak tadi contohnya si Saul mempersembahkan korban sambil nggak nunggu itu, kan menurut Saul dia ini benar Pak. Ya kan? Nah, kadang di dunia kepemimpinan kita, kadang menurut dia ini benar, padahal di luar itu salah, Pak. Nah, itu kan kayak gini. Nggak sadar kalau salah, maksudnya gitu. Iya, nggak sadar, dan banyak kayak gitu kelama-kelamaan misalnya, terus diomongin orang, kamu ini nggak benar, salah. Jadi dengan kalau misalnya kita digitukan terus, jadi nggak berani inisiatif. Iya. Nah, maksud saya, hal-hal apa yang bisa mematikan inisiatif itu terus gimana cara kita menghadapinya? Seru nih Pak. Salah satu yang bisa membuat inisiatif itu stop karena kultur, budaya dari yang ada. Budaya sering menyalahkan dan budaya sering menghakimi. Sekarang gini, kita bertiga aja deh, nggak usah jauh-jauh. Kalau saya berbuat sesuatu ini berdua nyalahin, hakimin saya. Lama-lama saya punya inisiatif, saya stop. Tapi kalau memangnya salah gimana Pak? Ya kalau memangnya salah kan kita ceritanya lain. Berarti ada peneguran, ada nasihat. Harus bertobat. Harus ada peneguran, ada nasihat. Kan begitu. Iya dong. Tapi nggak berasa Pak. Nggak berasa. Nah ini harus sesi khusus sama Pak Leo. Kalau nggak berasa itu kadang-kadang memang harus dipanggil, harus dijelasin. Gini, orang nggak akan berasa kalau nggak ada fakta. Mesti dikasih lihat faktanya. Makanya saya sering nasihatin kepada para pemimpin di gereja saya. Ketika kamu lihat ada yang salah, jangan tunggu bulan depan baru ditegur. Bulan depan ditegur, yang ditegur lupa, yang negur juga lupa. Waktu itu kita ngomong cuma ngambang, nggak dapet. Tapi kalau dia salah di tempat, panggil, segera kasih tahu. Menurut kamu emang tadi yang kamu lakukan benar apa enggak? Kenapa Pak? Dia akan bilang gitu. Enggak, justru saya mau tanya, menurut dia benar dong kalau menurut saya. Nah, kalau saya bilang nggak benar. Kenapa? Gini. Nah, jadi artinya gini, on the spot, orang itu masih ingat, masih fresh. Sehingga waktu kita tegur, dia tahu salahnya di mana. Tapi kalau udah bulan depan, dia udah nggak tahu salahnya di mana, dia udah nggak ingat. Iya kan? Jadi makanya kenapa perlu seperti itu. Jadi kalau yang kamu bilang dia nggak berasa, jadi seperti cerita dulu, Job, orang yang kumisan waktu bangun tidur dikasih terasi di sini. Sama anaknya. Bangun tidur dia bilang, kok bau terasi di rumah, di kamar bau terasi, di mana bau terasi? Yang bau terasi ya dia yang bau terasi, gitu kan? Jadi ya memang pembenaran diri, merasa diri, nggak ada satu orang pun yang mau disalahkan. Tapi semua orang mau dikembangkan. Nah, proses pengembangan inilah yang menjadi proses yang namanya mentoring, fathering, gitu. Lalu discipling itu butuh hubungan untuk memberitahu kepada mereka. Jangan udah salahnya bertumpuk baru kita kasih tahu. Terlalu banyak yang harus kita buka boroknya atau salahnya. Tapi setiap kali dia salah kita panggil, kita kasih telepon mungkin. Jangan di WA. Kalau WA bisa salah ngerti, iya kan? Gak ada nada. Terus kita juga punya keterbatasan dalam bahasa. Yang nulis punya keterbatasan dalam bahasa, yang baca juga sama, udah rame. Nangkepnya beda. Terus salah kasih emoticon lagi. Jadi berarti harus ini. Tadi ini berarti kesimpulannya
budaya ya. Iya, salah satunya budaya yang membuat dia inisiatifnya tidak, atau dia terjebak zona nyaman. Maksudnya yang ngambil inisiatif tadi. Iya, yang tidak lagi mau berinisiatif dia terjebak zona nyaman. Oh, nggak mau repot. Nggak mau repot lagi, udah biarin aja zona nyaman. Atau zona terbiasa. Nah, zona terbiasa itu udah biasa begitu. Ya, rutinitas. Mau apa lagi? Ini bukan cuma pemimpin, orang yang di bawah juga begitu. Jadi istilahnya sudah sebagaimana lazimnya begini, ya udah gini, nggak ada inisiatif. Ya, gitu. Makanya kenapa kan kalau di Jepang dikenal dengan Kaizen, manajemen Kaizen. Jadi satu sekrup aja bisa dihemat, buat mereka udah kemajuan besar. Jangan pikir kayak mobil Toyota misalnya, mobil apa aja dah, mobil Jepang dah, gitu ya. Kita udah perfect nih, secara kita pemakai udah bagus tuh. Mereka terus mikirin, ada satu aja bisa dihemat, kemajuan. Jadi mereka tuh selalu berpikir, bagaimana untuk bisa maju? Caranya inisiatif. Lihat kekurangannya di mana, belajar gitu. Nah, seringkali yang terjadi adalah kita sudah terbiasa, malas mikir ke situ. Nah, kalau untuk mengaktifkan yang malas itu gimana, Pak? Nah, kalau untuk mengaktifkan yang malas, dia harus belajar mau tidak mau. Dia harus tahu ini era perubahan. Era tidak dirinya sendiri. Nggak bisa dari orang lain, Pak. Dari orang lain juga mesti bisa kasih tahu dong. Dia kan nggak bisa sendiri. Namanya belajar kan dari orang lain juga bisa. Betul nggak? Ya, belajar nggak hanya dari sendiri, dari orang lain. Kan gitu. Kan ada orang bilang bahwa belajar yang paling murah adalah belajar dari kesalahan orang lain. Ya. Belajar dari kesalahan sendiri itu mahal. Ya. Katakanlah begini Pak Leo, misalnya kita ini, karena dia salah satunya untuk bisa menghambat atau bahkan mematikan sebuah inisiatif itu kan oleh karena culture Pak ya. Culture bisa juga di zona nyaman tadi, atau hal-hal yang terbiasa. Betul. Katakanlah kita ini tinggal di tempat di mana lingkungan kita ini memang lingkungan yang nggak baik, culture-nya juga nggak baik gitu, sehingga membentuk seseorang yang kehilangan inisiatif oleh karena ya culture-nya terus menghakimi, menyalahkan dan semuanya. Nah mungkin Pak Leo punya pesan untuk para pemimpin, barangkali ada di tengah-tengah kita pemimpin yang ada di situasi seperti itu Pak. Bagaimana untuk kembali membangkitkan semangatnya atau apa yang harus dia lakukan untuk supaya dia kembali bangkit menjadi seorang pemimpin yang kembali punya inisiatif itu kembali, meskipun mungkin lingkungannya nggak mudah bagi dia untuk setiap kali dia berbuat selalu akan ada. Nah lingkungan yang dimaksud ini lingkungan dia di kantor dia bekerja atau lingkungan di rumah. Kalau saya melihatnya mungkin bisa jadi rumah malah Pak ya, rumah ya. Karena kalau rumah itu akan lebih lebih berat yang dia hadapi karena itu membentuk seseorang kan Pak Leo. Gitu. Atau mungkin contoh gini ya, mungkin Pak. Kira-kira kalau nangkep pertanyaannya misalnya satu keluarga ngajak makan, papa tanya mau makan di mana, tanya sama istrinya terserah, tanya sama anak yang pertama terserah, padahal kan nggak punya inisiatif Pak. Mungkin kayak gitu, gimana pesannya untuk benar membangkitkan inisiatif? Ya intinya keluarga ini, culture itu membentuk dia menjadi seseorang yang terserah, jadi kehilangan inisiatif. Oke, mungkin juga orang tuanya nggak memberikan kesempatan untuk men-speak out sesuatu ya. Betul. Di keluarganya ada sesuatu yang kurang, dia ngomong nggak berani karena langsung di boom sama orang tuanya, gitu ya. Bisa jadi. Jadi gini, memang tidak mudah kalau masalah itu adalah dalam keluarga. Ya, kalau itu pertemanan lebih gampang. Ya, betul. Kalau pertemanan lebih gampang. Keluarga itu tidak mudah memang. Tapi yang menarik adalah di dalam kehidupan kita harus menghadapi situasi seperti itu. Makanya ketika kita ada di luar bersama-sama di dalam pekerjaan atau di dalam gereja, kita harus punya komunitas yang mendukung kita. Untuk kita tetap berinisiatif. Sehingga ketika kita ada di rumah, kita tahu situasinya tidak mungkin nih untuk seperti ini. Gitu ya. Jadi kita jangan terlalu banyak inisiatif yang kita tahu bahwa ini akan bisa menimbulkan masalah buat orang tua atau keluarga. Ketika di rumah. Di rumah. Jadi di rumah alangkah baiknya melakukan sesuatu yang nyata sifatnya. Jangan cuma ngomong atau memberikan pandangan dan pendapat, gitu. Tapi misalnya kita melakukan aja sesuatu yang memang diperlukan. Contoh, ketika di rumah ada pintu yang agak nggak bagus dibukanya segala macam, kita nggak langsung bilang, oh inisiatif panggil ini, itu kan juga inisiatif. Ya. Panggil ini beresin. Kita mungkin sendiri kita coba beresin, kita selesaikan, sehingga di keluarga tahu, bisa beres.
Lalu kemudian keran rusak. Ini ambil contoh yang sederhana aja. Kita nggak usah inisiatif panggil orang lain segala macam atau suruh orang atau suruh orang keluarga. Kita yang sendiri beresin, gitu kan ya. Jadi ada sesuatu di rumah yang berantakan kita beresin. Lama-lama kan orang melihat di keluarga. Sekaligus menjadi sebuah action. Jadi kita is not talking, bukan ngomong inisiatifnya, tapi inisiatifnya kita kerjakan. Lama-lama mereka melihat bahwa kita bukan omdo. Nah, kita bukan cuma omdo, tapi kita melakukan. Sebelum kita ngomong, kita lakukan. Sehingga kalau dia melihat ada perubahan di keluarga dengan perbuatan kita yang kita lakukan, lama-lama omongan kita didengar juga. Lama-lama omongan kita didengar karena dia lihat kita berbuat. Tapi kalau kita ngomong doang, kita nggak pernah melakukan. Apalagi kita junior di rumah, anak paling kecil, ya udah selesai. Takut sama kakak-kakak, takut sama mama papa. Doakan saja. Oke. Jadi di rumah lebih baik saran dari Pak Leo adalah ambil sebuah tindakan-tindakan nyata. Betul. Daripada hanya sekedar pendapat. Betul. Untuk berinisiatif. Betul. Kan waktu berbuat inisiatif, berpendapat juga inisiatif. Sama-sama kan punya inisiatif. Tapi kalau berbuat kan nyata. Yang kita lakukan nyata, kelihatan gitu. Buat di rumah ukurannya jelas. Oh dia bisa bikin begini ya, dia bisa bikin begini ya. Sambil di luar lingkungan keluarga, berada di sebuah komunitas yang mendukung dia. Betul. Gitu, baru muncul dan bangkit. Betul. Sehingga inisiatif dia tidak padam. Tidak padam, tetap ada. Cuman di rumah tidak bisa diekspresikan seperti di komunitas di mana dia ada. Wah, luar biasa. Menarik sekali nih Pak Leo. Bagaimana supaya inisiatifnya itu bangkit gitu, terutama di keluarga. Bertindakan nggak cuma ngomong aja. Betul. Nah sekarang saya tanya gini Pak Leo, kalau sebaliknya untuk pesan yang orang-orang yang reaktif ini, kalau tadi yang nggak punya inisiatif kan, supaya kita bisa jadi teladan, nggak ngomong aja. Sekarang untuk yang reaktif. Ini yang arahnya self-center tadi. Kalau yang kayak begitu, memang dia harus bisa melihat sesuatu yang lebih luas dan lebih besar dari dirinya. Jadi artinya gini. Kita ada di rumah. Kalau listrik mati, kan dia berpengaruh hidupnya. Misalnya kita bertiga di dalam satu ruangan ini. Ruangan ini mati listrik, kita semua terpengaruh dong. Iya kan? Nah, artinya apa? Kita mesti tahu bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari kita. Bukan cuma diri kita. Listrik aja itu lebih besar dari kita sebenarnya. Lagi kayak begini, betul nggak? Sesederhana seperti itu. Air kalau nggak ada, jadi apa kita? Itu ada sesuatu yang lebih besar. Nah, orang ini harus bisa melihat bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Nah, yang lebih besar ini penting buat dirinya. Jadi kalau orang yang seperti itu harus melihat dia melakukan sesuatu itu penting berguna buat dirinya. Karena dia masih melihat untuk dirinya kan gitu ya. Nah, jadi dia harus bisa dikasih lihat bahwa ini penting buat kamu juga. Kamu lakukan ini penting buat kamu juga. Contoh belajar. Buat apa gue belajar gitu? Kamu belajar ini penting buat kamu. Kenapa? Karena nantinya begini gitu. Kita harus buka mata orang ini. Makanya perlu ada yang namanya pementoran. Seorang leader harus bisa mementor dia seperti itu. Nah kalau dia leadernya kayak gitu, ya dia mesti punya leader lagi di atas yang bisa membuka dia. Gitu loh. Penting. Gue belajar gitu buat apa? Ya justru kamu belajar itu kamu penting. Karena ini buat kamu. Kalau sebagai seorang yang bekerja, kamu perlu ini, perlu tahu ini, misalnya seperti itu. Nah, kadang-kadang orang nggak terbuka untuk melihat sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Selama kita nggak bisa melihat sesuatu lebih besar, ada yang lebih besar dan lebih penting dari diri kita, kita nggak mungkin mau menjadi seorang yang inisiatif, mau berubah. Mungkin begini Pak Leo, barangkali Pak Leo ada 1-2 hal yang menjadi patokan-patokan atau pedoman-pedoman. Karena kan biasanya orang yang reaktif itu kan sudah menjadi sebuah kebiasaan ya Pak. Lalu kan itu jadi sebuah habitnya dia. Reaktif apa-apa reaktif. Nah kalau dalam bentuk mentoring itu kan pasti nggak bisa, ya memang ini proses sih Pak ya, nggak bisa cepat tentunya. Tapi bagi yang bersangkutan sendiri, mungkin Pak Leo punya sedikit pedoman atau patokan. Kalau misalkan, kalau aku melakukannya seperti ini, wah ini sudah mulai artinya reaktif. Berarti aku harus mulai tahan atau mulai mundur atau apa. Punya nggak Pak beberapa patokan-patokan untuk yang bersangkutan sih Pak? Kalau yang bersangkutan kalau dia tahu tipenya dia ini memang reaktif banget gitu. Apa-apa reaktif gitu.
Sebenarnya kalau dia sudah tahu, kalau dia reaktif, tadi kan bilang dia udah tahu dia reaktif, dia harusnya bisa menahan diri dulu. Jangan segera ada apa-apa langsung dilampiaskan, gitu. Pikir sebentar, belajar daripada reaktif jadi responsif. Responsif. Ya kan, kalau responsif kan memberi kesempatan untuk kita diam berpikir sejenak. Ya. Sebelum seorang kita maki-maki, omelin, marah-marah, pikir sebentar, efeknya apa nih kalau saya mau melakukan ini. Tenangkan pikiran dulu, gitu. Jangan langsung segera diluapkan. Dan banyak orang kan meluapkan itu. Tenang dulu. Gitu ya. Saya percaya kalau anak-anak Tuhan yang memang dekat sama Tuhan, mestinya bisa untuk menahan diri. Mestinya bisa. Kalaupun dia jebol, itu nggak sering. Paling once in a while. Ya. Ya karena mungkin dia juga lagi tekanan cukup berat dalam hidupnya. Bisa seperti itu. Tapi kalau dia dekat sama Tuhan, dia berjalan sama Tuhan, dia pasti mikir. Dia pasti punya istilahnya begini, dia firman yang dia dapat selama ini pasti hidup mengingatkan dia. Begitu loh. Buat apa saya lakukan ini? Buat apa saya kerjakan ini? Misalnya, kalau saya pun kehilangan saudara seiman saya, misalnya kayak gitu. Buat apa gitu saya melakukan ini tapi nama Tuhan dicemarkan. Ya. Misalnya kayak gitu ya. Nah, itu kan ada rasa takut akan Tuhan, respect sama Tuhan. Dan itu dimulainya dari apa? Kalau dia punya hubungan sama Tuhan menurut saya. Ya. Makanya di dalam leadership kekristenan, nggak ada yang namanya leadership yang berjalan tanpa melibatkan Tuhan. Ya. Keterlibatan Tuhan dalam keseharian kehidupan mereka. Bukan cuma di pekerjaan, tapi dalam hidup mereka. Keseharian dalam hidup mereka itu penting. Karena itu sumber utamanya dari Tuhan. Jadi yang pertama pedomannya adalah tenang, menghadapi apapun tenang dulu. Lalu yang kedua coba sandingkan dan ukur dengan kebenaran firman Tuhan dengan suara Tuhan gitu Pak ya. Betul. Jadi mungkin kita mau lakukan ini yang gimana gitu. Ya kan? Ya. Jadi sehingga kita kalau misalnya waktu itu harus ngambil sikap, mungkin kita bisa bilang kasih saya 1 jam. Nanti saya balik. Saya pikir baik-baik dulu ya sebelum saya lakukan. Nanti kamu tunggu aja kamu kerja nanti 1 jam. Paling tidak ada waktu. Saya nggak bisa ambil keputusan sekarang ya. Nanti saya tunggu dulu ya. Mungkin sejam, 2 jam atau sehari, 2 hari. Saya akan get back. Ini sangat gitu. Sehingga kita tidak reaktif di situ. Kenapa? Karena kita punya kesempatan untuk mikir. Ada kesempatan untuk merenungkan baik gitu. Bisa nggak Pak dikatakan begini? Artinya kita harus juga belajar untuk hidup bijaksana. Iya pasti. Gitu ya. Pasti. Karena kita tidak hidup sendirian. Ya toh. Jadi makanya kenapa pelajaran-pelajaran atau pengajaran-pengajaran di dalam sebuah organisasi tentang values, nilai, ya toh, soal membangun tim kerja atau kerja tim itu penting supaya mereka belajar semuanya. Kalau enggak, mereka enggak akan belajar. Ya kan? Kadang-kadang gini, pengalaman-pengalaman yang kita alami di dalam kehidupan sehari-hari itu yang perlu diangkat untuk dibahas. Betul. Sehingga dengan begitu, jadi orang akan tahu bahwa karena bersinggungan langsung Pak dengan kehidupan. Betul. Dan kadang-kadang ketika ada dalam kelas atau pembelajaran atau training, terbuka juga mereka berpikir, iya juga ya saya nggak pikiran begitu. Iya. Gitu. Wah luar biasa. Hari ini kita belajar sesuatu yang tampaknya simpel Pak ya. Tapi ini ada melekat di kehidupan kita sehari-hari. Betul. Nah mungkin sebagai penutup Pak Leo ada pesan-pesan buat para pemimpin di GMS berkaitan dengan seorang pemimpin yang berinisiatif atau yang reaktif nih Pak. Ya, jadi kalau pesan saya buat para pemimpin yang ada di GMS ini, jadilah seorang yang selalu melihat bahwa kepentingan Tuhan itu, kepentingan orang-orang di sekitar kita itu adalah untuk kita kembangkan. Nomor 1. Jadi gini, kerajaan Allah atau Tuhan itu nomor 1. Kedua, orang-orang yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita, itu menjadi tanggung jawab kita. Bagaimana kita membangun mereka, membina mereka, membuat mereka menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Destiny mereka ada. Nah, kalau kita punya konsep kayak begitu, cara berpikir seperti itu, harusnya kita berinisiatif. Harusnya kita mulai berpikir, gimana saya nolong mereka. Karena saya sangat percaya prinsip Tuhan, beri maka kamu akan diberi. Artinya ketika kita memberi pertolongan, kita memberi perhatian, pada akhirnya Tuhan memberi perhatian kepada kita. Ambil contoh ketika Abraham melihat 3 malaikat datang di depan tenda dia, langsung dia beri perhatian tanpa minta apapun, tanpa memberitahu bahwa istrinya belum punya anak atau dia belum punya anak, enggak. Tapi sepenuhnya dia mau memberi perhatian. Jangan kemana-mana dulu, kasih makan yang baik,
Setelah itu bahwa malaikat ini memperhatikan hidup dia. Iya kan? Nah, jadi saya percaya bahwa konsep Tuhan adalah kita mendahulukan diri kita dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Baru kita jadi blessing dan kita diberkati pada akhirnya. Gitu. Jadi kalau mau inisiatif, kalau kita tidak mau reaktif, ya mulailah lihat ada orang-orang di sekitar kita berharga di mata Tuhan. Dan lihatlah bahwa Tuhan juga mau pakai kita. Itu aja. Oke, luar biasa. Thank you so much Pak Leo. Sharing-sharingnya, ngobrol-ngobrolnya. Tentunya para pemimpin tempat ini pasti akan belajar banyak karena kita akan terus berjalan, kita akan terus mau bertumbuh dan kita terus mau dewasa. Karena saya percaya kalau saudara dan kita semua ditunjuk Tuhan sebagai seorang pemimpin, maka ada tanggung jawab yang Tuhan sedang percayakan di tangan kita hari ini. Dan mari kita bukan saja mengerjakan dengan keterbatasan kita, tapi mari kita sebagai seorang pemimpin kita juga bertumbuh, kita berkembang dengan kapasitas kita, dengan kemampuan kita, supaya orang-orang yang kita pimpin itu mereka juga tahu jelas mereka mau dibawa kemana, dan mereka juga tahu jelas bahwa di bawah kepemimpinan kita semua mereka juga berkembang dan menjadi dewasa. Saya berdoa sungguh-sungguh melalui podcast ini saudara semuanya akan menjadi pemimpin yang diberkati oleh Tuhan dan terus diperlengkapi untuk melayani Tuhan yang terbaik. Mari saksikan podcast leadership berikutnya dan tentunya akan sangat membangun kehidupan kepemimpinan saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara semua.